mengawali pembelajaran kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai? Semoga dengan berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari materi bahasa Indonesia di kesempatan kali ini. Nah, Ibu juga akan mengingatkan bagi kalian untuk jangan pernah lupa membaca selama 15 menit karena itu adalah kewajiban literasi bagi seorang siswa. Apapun yang telah kalian baca silahkan nanti dilaporkan melalui Edmodo. Seperti biasa ya. Nah, silahkan kalian siapkan juga buku tulis, buku catatan, buku tugas, buku paket, buku modul dan lain sebagainya. Gunakan berbagai sumber belajar yang ada di sekitar kalian dengan bijak agar meskipun pembelajaran kita secara daring, namun kalian tetap bisa menyerap materi secara maksimal. Paham? Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, Bu Okta jelaskan dulu apa saja peta pembelajaran kita dan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kalian bisa menyimak di sini. Yang pertama, nanti kita akan membaca pantun, membaca gurindam, dan membaca syair. Setelah kita baca, kita akan mengidentifikasi ciri-ciri dan struktur dari pantun, gurindam, dan syair. Setelah kita mengetahui ciri dan strukturnya, kita akan menelaah aspek kebahasaan dari pantun, gurindam, dan syair. Setelah itu kita akan berlatih untuk menyimpulkan isi dari masing-masing itu tadi. Kita membaca pantun, membaca gurindam, membaca syair, kita simpulkan itu tadi isinya apa. Setelah itu yang terakhir adalah tahap keterampilan. Kalian akan menuliskan satu butir puisi rakyat, masing-masing satu ya. Satu pantun, satu gurindam, dan satu syair. Paham peta pembelajaran kita kali ini? Oke, nah sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang lebih dalam, Bu Okta ingin bertanya dulu. Kira-kira apa sih puisi rakyat itu? Nah yo, pasti kalian sering ya membaca puisi. Kira-kira bedanya apa? Puisi modern yang sering sekali kita baca, sering sekali kita buat dengan puisi rakyat. Ada yang tahu? Betul sekali. Jadi puisi rakyat itu adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Jadi sangat berbeda dengan puisi modern. Misal puisi yang kita buat itu kan kita tidak terikat oleh aturan apapun. Kita bebas mau berapa bait, berapa suku kata, isinya apa, itu terserah kita. Nah, tapi puisi rakyat itu nanti ada aturannya. Misalnya setiap baris itu berapa jumlah suku katanya, setiap bait isinya berapa larik, isinya harus seperti apa, itu nanti harus diatur. Nah, karena ada aturannya, maka itulah yang disebut dengan puisi rakyat. Paham dulu ya bedanya puisi rakyat dan puisi modern ya. Sudah paham? Oke, sekarang kita masuk ke sini. Anak-anak bisa melihat ini adalah contoh pantun. Nah, kalian sambil membaca ya. Jika kaki terkilir di lubang, pasti akan terasa perih. Jika hendak membantu orang, janganlah mengharap pamrih. Coba kalian cermati di situ. Satu baitnya ada berapa baris ya? Nah, setiap lariknya itu ada berapa suku kata ya? Rimanya seperti apa ya? Nah, coba kalian cermati untuk contoh pantun yang pertama. Sambil diamati, sambil dibaca, sambil dianalisis. Oke? Nah, yang kedua, di sini ada contoh gurindam. Oke. Gurindam di sini Bu Okta mencontohkan barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal Tuhan yang bahri. Tadi di pantun ada berapa larik dalam satu baitnya? Masih ingat? Nah, sekarang kita lihat di gurindam cuma ada berapa larik di sini. Sudah bisa menebak perbedaannya. Dilihat dari segi rimanya juga bagaimana? Rima itu bunyi akhirnya bagaimana? Dari segi isi bagaimana? Sudah mulai bisa mencermati? Oke, kita lihat contoh yang ketiga.
ada beberapa bait teman-teman. Coba kita baca bait pertama. Perteguh jua alat perahumu, muaranya sempit tempat lalu. Banyaklah di sana ikan dan hiu, menanti perahumu lalu dari situ. Untuk bait-bait selanjutnya silahkan kalian baca sendiri. Kalian cermati contoh syair ini. Ada berapa bait di situ? Setiap baitnya ada berapa larik? Nah, rima bunyi akhirnya juga harus kalian cermati. Apa bedanya dengan pantun, dengan gurindam, dan dengan syair yang ini? Sudah ada gambaran ya? Kalian sambil membuka sumber belajar kalian, sambil mencermati, sambil mencari-cari, mulai mendata, mengidentifikasi perbedaan di antara ketiganya. Paham? Oke, Bu Okta lanjutkan ya. Nah, di sini Bu Okta ingin bertanya secara lebih detail. Sudah ada gambaran belum perbedaannya sebelum Bu Okta masuk dan menjelaskan? Harusnya sudah ya. Kalian sambil coret-coret, sambil mengidentifikasi sendiri, sambil baca-baca dari sumber belajar yang ada di samping kalian. Nah, untuk memperjelas perbedaan di antara ketiganya, Bu Okta akan memberikan rambu-rambu. Cermati ya. Oke, yang pertama, perhatikanlah pantun berikut ini. Nah, di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 pantun. Kalian bisa membacanya satu persatu. Yang ingin Bu Okta jelaskan adalah Bu Okta ingin menjelaskan perbedaan dari bait, larik, rima. Nah, tadi di awal sudah Ibu berikan sedikit-sedikit ya. Jadi bait itu adalah jumlah lariknya itu. Dalam satu buah pantun itu ada berapa larik, ada berapa baris. Nah, kesatuan dari baris-baris itu tadi namanya adalah bait. Pantun itu ada berapa bait? 1 bait. Di buku itu ada berapa bait pantun? 2 bait. Nah, tapi kalau baris berarti baris itu yang mengisi bait-bait itu tadi. Kalian bisa cermati. Nah, dulu waktu sekolah dasar pasti juga pernah belajar pantun kan? Di dalam pantun selalu ada yang namanya sampiran dan isi. Sampiran itu 2 larik pertama, sedangkan sampiran itu yang lampiran baris 2, 1 dan 2, tapi kalau isi itu baris ke-3 dan 4. Paham? Paham ya? Dulu pasti waktu SD sudah pernah belajar ini. Ini adalah materi SD kelas 5. Ayo sambil diingat-ingat. Jadi sampiran itu ada di 2 baris pertama dan isi itu ada di baris ke-3 dan ke-4. Selanjutnya di situ ada juga kalimat perintah dan juga ada kalimat ajakan. Kalian cermati di situ. Paham untuk pantun? Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis pantun. Nah, pantun itu ternyata ada banyak sekali jenisnya. Di antaranya ada pantun nasihat, ada pantun jenaka, kemudian ada pantun agama, kemudian ada pantun adat, dan juga ada pantun teka-teki. Contohnya gimana Bu Okta? Ayo kalian aktif mencari contoh masing-masing dari pantun ini ya. Banyak sekali kalau kalian mau mencari contoh. Nah, sambil nanti belajar menulis ya, menulis pantun, mungkin nanti akan ada soal, coba tuliskan 1 buah pantun teka-teki. Nah, biar kalian bisa sambil belajar. Oke? Kita lanjut ya. Nah, yang kedua, perhatikan gurindam berikut ini. Di situ ada barang siapa yang kaya raya, ingatlah kepada yang susah sengsara. Nah, itu berarti di dalam yang namanya gurindam itu tidak ada sampiran. Dua-duanya adalah isi. Paham? Ya, perhatikan penjelasan Bu Okta ya. Nanti di akhir akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan penjelasan ini. Selanjutnya, setiap baitnya itu ternyata hanya terdiri dari berapa baris, anak-anak? Berapa? 2, pintar sekali. Nah, kemudian untuk rimanya, kalian perhatikan apa sih perbedaan rima pantun dan rima gurindam? Pasti sudah tahu ya. Oke, kalau sudah tahu berarti Bu Okta tidak perlu ngasih tahu. Silahkan kalian sambil membaca
bagaimana sih perbedaan rima antara pantun dan gurindam yang ada di buku kalian dengan cara kalian mengamati juga. Paham? Oke, di sini ada juga jenis-jenis gurindam. Jadi ternyata anak-anak, gurindam itu ada dua. Yang pertama adalah gurindam berangkai. Apa sih gurindam berangkai itu? Kalian bisa membacanya di sini. Gurindam berangkai ditandai dengan adanya kesamaan pada bagian awal baris. Jadi kan tadi setiap bait ada 2 baris. Setiap barisnya itu ada kata yang sama. Misalnya ini, temukan apa yang dimaksud sahabat, temukan apa yang dimaksud maksiat. Nah, ada kata-kata yang sama antara baris pertama dan baris kedua. Paham? Ingat-ingat ya. Jadi jenis gurindam yang pertama adalah gurindam berangkai. Yang kedua, apa kira-kira yang kedua? Yang kedua adalah gurindam berkait. Nah, ini berbeda dengan gurindam berangkai tadi. Kalau gurindam berkait itu ditandai dengan isinya, isi antara baris pertama dan kedua itu mengandung hubungan. Biasanya hubungannya itu berupa hubungan sebab akibat. Paham ya? Contohnya apa Bu Okta? Contohnya, sebelum bicara pikir dahulu agar tak lukai hati temanmu. Nah, itu kan berarti ada hubungan sebab akibat. Paham ya bedanya jenis gurindam yang pertama dan kedua? Oke, kalau sudah paham kita lanjut yang ketiga. Silahkan perhatikan syair berikut ini. Nah, ternyata syair itu yang perlu diperhatikan adalah rimanya. Silahkan kalian perhatikan di saat satu bait 4 baris, di 4 baris itu rimanya seperti apa? Apa bedanya dengan rima di pantun dan gurindam? Mudah sekali ya. Pasti kalian sudah tahu. Sudah tahu? Silahkan dicatat kalau sudah tahu. Kalau belum tahu silahkan sambil kalian membuka sumber belajar yang ada di samping kalian. Nah, kalau begitu di sini ada juga jenis-jenis syair. Jenis syair yang pertama adalah syair Melayu lama. Yang kedua adalah syair nasihat. Yang ketiga adalah syair agama. Selanjutnya ada syair percintaan, ada juga syair pendidikan. Ternyata syair itu juga banyak sekali jenisnya. Bagaimana? Cukup jelas? Oke, kita istirahat sejenak. Ternyata cukup banyak yang sudah kita pelajari ya. Kita mengenal jenis pantun, jenis gurindam, jenis syair. Kita mulai mengenal dan mengidentifikasi ciri-cirinya secara tidak langsung, ya kan? Oke, kita lanjut. Kalau begitu Bu, kaidah kebahasaannya puisi rakyat itu seperti apa? Nah, kalau kalian memperhatikan penjelasan Bu Okta di awal, tadi Bu Okta sedikit menyinggung beberapa bentuk kaidah kebahasaan yang ada di ketiga puisi rakyat ini. Untuk lebih jelasnya, kita simak di sini. Jadi di dalam puisi rakyat sering sekali kita temui adanya perintah, kalimat perintah, kemudian ajakan maupun larangan. Kenapa? Karena di dalam puisi rakyat itu biasanya mengandung pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selain itu, di dalam puisi rakyat juga banyak sekali ditemukan konjungsi. Nah, kira-kira ada konjungsi apa saja yang sering muncul? Biasanya ada konjungsi jika, agar, kalau, dan karena itu. Untuk contoh-contohnya kalian bisa simak di sini. Sudah? Sudah ya? Oke, nah karena kita tadi sudah belajar cukup banyak, sudah menyinggung kaidah kebahasaan juga. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan hasil analisis kalian terhadap persamaan dan perbedaan dari pantun, gurindam, dan syair. Silakan kalian tuliskan persamaannya dengan mengikuti format tabel berikut ini. Nah, ini untuk persamaannya ya. Kalau untuk perbedaannya, silahkan kalian semua ikuti format tabel berikut ini. Paham?
tujuan, dan 1 buah syair. Untuk file penugasan dan baik itu pengetahuan maupun keterampilan akan Bu Ota share nanti di Edmodo seperti biasa. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anak semua atas perhatian dan semangat kalian untuk belajar di materi kali ini. Demikian yang dapat Bu Ota sampaikan. Kiranya jika ada pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian melalui WA atau melalui Edmodo. Tetap semangat belajar dan tetap semangat meskipun kita masih belajar secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum.